Kasih tema hari ini adalah 5 fitnahan keji kepada Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi rame ataupun lagi viral beredarnya kabar Kang Deddy Mulyadi dianggap membayar buzzer. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang kabar ini. Dan akhirnya ada seorang profesor yang mana ini menjelaskan dan menyampaikan mengenai Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman simak sampai selesai, teman-teman tonton sampai selesai supaya tidak salah paham dan tidak salah pemahaman seperti apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi teman-teman simak dulu sama-sama sampai selesai ya. Jadi biar tidak lama-lama dan bertele-tele, kita simak dulu sama-sama, silahkan. Atau bahkan juga sebenarnya tuduhan. Jadi saya kasih tema hari ini adalah 5 fitnahan keji kepada Kang Deddy Mulyadi. Tuduhan yang pertama itu adalah kaitan dari seorang perempuan melalui media sosial, yaitu Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai yang menggunakan dana APBD untuk membiayai buzzer dalam rangka sosialisasi atau gerakan-gerakan Kang Deddy atau KDM turun kepada masyarakat. Sementara pada bagian lain seorang perempuan ini menyebut ada pengiritan dana komunikasi, iklan dan lain-lain. Tetapi pada sisi lain dituduh Kang Deddy Mulyadi, tentu juga ini adalah Pemda yang dituduh secara bersamaan, yaitu katanya dialihkan dana 45 miliar, sekitar 45 miliar itu untuk membiayai buzzer-buzzer. Apa jawaban Kang Deddy? Wah, ini jawabannya luar biasa menurut saya. Saya sampaikan silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal ambil datanya ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh. Sahabat sekalian, yang kedua tuduhan itu adalah kaitan dengan KDM disebut sebagai anti-Islam atau Islamofobia. Nah, ini memang luar biasa sahabat sekalian ya. Tuduhan-tuduhan ini muncul bahkan dari tokoh atau yang ditokohkan, atau bahkan beberapa yang menyebut dirinya sebagai, saya tidak berani menyebut mereka adalah ulama, karena seorang ulama tentu tidak pada posisinya untuk menyebut seseorang itu anti-Islam. Tuduhan yang ketiga itu adalah tuduhan syirik atau dianggap sebagai penyembah berhala. Jadi kenapa dituduhkan sebagai syirik? Karena Kang Deddy Mulyadi ini dia memang sangat menghargai budaya Sunda atau adat istiadat Sunda. Terhadap tuduhan-tuduhan seperti ini, Kang Deddy santai menjawabnya. Apa katanya? Saya kutip sahabat sekalian. Saya tidak pernah menyembah selain Allah. Jadi artinya ini statement seorang yang beriman mengatakan dia hanya menyembah Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi statement ini adalah bentuk komitmen keislaman, komitmen keimanan Kang Deddy. Jadi sebenarnya tidak pantas juga kita sesama muslim, apalagi sesama muslim dan sesama warga negara untuk saling menilai iman seseorang
Karena iman itu adanya adalah di dalam hati. Jadi siapa yang tahu tentang kualitas keimanan seseorang, siapa yang tahu tentang apakah seseorang itu sudah tergelincir kepada syirik, atau bahkan sebenarnya yang menuduh itu yang sudah jatuh kepada perbuatan syirik, yaitu merasa benar sendiri, merasa ya berada pada posisi yang berhak mengadili atau menganggap atau menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Ini juga sebenarnya bentuk dari syirik. Setelah gua amatin, gua pelajarin terus nih. Oh, ternyata Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, memakai pola permainan catur. Kalian tahu kan permainan catur gimana? Dalam permainan catur itu ada bahasa 3 langkah ke depan. Apa itu 3 langkah ke depan? Begini, setiap sebelum kita nih melangkah pertama, kita harus tahu, kita harus memprediksikan lawan atau musuh melangkah kemana. Nah, dalam kebijakan Kang Deddy Mulyadi nih, sebelum dia mengeluarkan satu kebijakan di Provinsi Jawa Barat, dia tuh udah memikirkan, mengantisipasi, memprediksikan kalau kebijakan itu diterapkan, dikeluarkan, dia udah tahu bakal ada pengkritik, bakal ada penyinyir, dan dia udah siapkan jawaban bantahan soal pengkritik itu. Ketika nih yang pengkritik itu masih ngeyel, masih ngotot, masih rame beritanya, dia ngeluarin sekak. Kalian tahu kan sekak kalau dalam permainan catur? Kalau udah disekak nih, masih tetap ngeyel, para pengkritik bahkan diserang, dituduh, dipitnah. Akhirnya apa? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan jurus terakhir dalam permainan catur. Apa itu? Sekak seter. Nah, kalian kalau tahu permainan catur, kalau udah sekak seter, kelar udah. Nah, coba kalian lihat dah, dalam kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, apakah ada kebijakan yang udah dikeluarkan, ditunda, diganti, dihapus? Nggak ada kan? Tetap dilanjutkan, tetap diterapkan. Karena apa? Bapak Aing udah tahu, udah mempelajari. Setiap kebijakan yang dia keluarkan itu pasti ada pengkritik. Kang Deddy Mulyadi itu pemimpin yang visioner, pemimpin yang mikirnya jauh, tujuannya jauh. Jadi nih buat kalian para pengkritik, penyinyir, itu jangan fokus sama satu kebijakannya, jangan fokus dengan satu titik aja. Harus kalian mikirnya tuh jauh. Ini apa maksudnya? Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan ini, Kang Deddy Mulyadi menerapkan peraturan ini di Jawa Barat. Harusnya begitu. Karena Kang Deddy Mulyadi itu melebihi permainan catur. Permainan catur itu 3 langkah ke depan, dia tuh udah mikirin 10 langkah ke depan. Jadi kalian nih para pengkritik, penyinyir, harusnya tuh melebihi Kang Deddy Mulyadi. Pemikirannya 20 langkah ke depan. Kang Deddy Mulyadi itu apa? Makanya kan setiap pengkritik, Kang Deddy Mulyadi selalu menjawabnya dengan elegan, santai. Karena sebelumnya dia udah tahu dia bakal dikritik soal apa. Jadi santai. Akhirnya apa? Adem, diem lagi para pengkritik, nyari-nyari lagi hal apa, kebijakan apa yang harus dikritik. Harusnya nih gue kasih rahasianya begitu. Kalian tuh para pengkritik bisa memikirkan 20 langkah ke depan, biar kritik kalian tuh susah terbantahkan, dan akhirnya kebijakan itu ditunda, dihapus, begitu. Tapi selama ini mana? 5 bulan Kang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat, nggak ada satupun kebijakan yang diganti, dihapus, diralat, atau ditarik lagi dari peraturan wilayah Provinsi Jawa Barat. Nggak ada kan? Nah, begitu. Kang Deddy Mulyadi juga cerdas, visioner orangnya. Ya, gua kasih tahu tuh rahasianya. Kalau kalian mempelajari, mengamati, mencermati, begitu, ya. Ya, oke, jadi seperti itu teman-teman dan saudara-saudaraku semua. Bagaimana pendapat teman-teman dan respon teman-teman ataupun tanggapan teman-teman setelah menonton video yang saya tampilkan barusan dari profesor yang mana beliau menyampaikan mengenai Kang Deddy Mulyadi, ya. Bagaimana menurut teman-teman soal itu? Coba kita simpulkan lagi dari yang disampaikan profesor.
ini ada benarnya juga ya. Ya, bagaimana respon dan pendapat teman-teman? Kalau soal itu pastinya berbeda-beda. Pendapat orang pastinya berbeda-beda dan responnya orang berbeda-beda dan anggapan orang pastinya berbeda-beda. Tapi ya, bagaimana teman-teman sudah menyimak dan coba pelajari dan teman-teman bisa simak lagi dan teman-teman bisa simpulkan lagi. Ya, jadi seperti itu saja teman-teman dari saya, channel Syadito Official. Jika salah pemahaman, jika salah pengertian, jika salah ucapan, jika salah ungkapan, jika salah apa yang saya lontarkan, jika salah apa yang saya ucapkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Jadi itu saja teman-teman dari saya, channel Syadito Official. Saya tutup videonya dan terima kasih. Dan saya ulangi, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.